Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asoni Wirdani dengan NIM 86231201190092, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 4 Angkatan 2019. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dalam analisis kebijakan dan juga metode analisis kebijakan. Langsung saja, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam analisis kebijakan harus dilakukan oleh analis dalam melakukan analisis kebijakan. Dalam melakukan analisis kebijakan harus mencakupi 3 hal, yaitu yang pertama, pendekatan empirik, di mana pendekatan empirik ini menggambarkan bahwa realitas dari kebijakan yang sudah terjadi biasanya mencakupi prediksi atau ramalan atau berupa asumsi-asumsi ketika kebijakan tersebut diterapkan. Yang kedua yaitu penilaian, melihat sejauh mana kebijakan tersebut baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila sudah diterapkan, artinya apakah kebijakan tersebut menguntungkan masyarakat atau menguntungkan kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu secara normatif, kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan legitimasi yang sah. Sebuah analisis kebijakan juga sepakat disebutkan oleh Dunn pada tahun 1995 dalam buku yang ditulis oleh Sigit Purnama dan William M. pada tahun 2004. Dalam buku karya Warni T. Sumar ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan, yakni yang pertama pendekatan empiris, di mana pendekatan empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi, ataupun eksperimen. Di dalam empiris, pengalaman atau kejadian nyata menjadi dasar dan sangat mutlak. Yang kedua yaitu pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif di sini menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan normatif, di mana pendekatan normatif ini dalam analisis kebijakan dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan tersebut dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Informasi yang normatif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai metodologi analisis kebijakan. Di sini juga saya ambil dari pendapat Dunn. Menurut Dunn pada tahun 2009, metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum, yaitu yang pertama perumusan masalah atau definisi, di mana perumusan masalah atau definisi ini menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua yaitu peranan atau prediksi, di mana hal ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau preskripsi, di mana menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah. Yang keempat di sini adalah pemantauan atau deskripsi, di mana menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari pengentasan masalah.
saja yang sempat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.